Memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Boleh lihat di slide-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Wa qala Allah azza wa jalla aidan qul la aqullu lakum indi ghazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Wa qala aidan inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wa qala yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin. Wa qala aidan rawahu Tirmizi al hikmatu dalatul mu'min fa haitsu wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Wa qala tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Wa qala aidan innal ulama'u warasatul anbiya innal anbiya'a lam yuwarisu dinaron wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Amma ba'd fa nasaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Luar biasa sekali. Ini adalah pertemuan yang kedua ya di mata kuliah filsafat umum. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pengertian, definisi, kemudian juga objek apa yang dipelajari, kemudian urgensi, manfaatnya, serta bagaimana sebenarnya filsafat ini memberikan kontribusi untuk umat manusia. Kita awali dengan tadi ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-190. Boleh dilihat di slide-nya di introduction atau muqaddimah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada manusia untuk apa? Tafakur dan ta'akul, ya, berpikir dan juga tafakur itu biasanya itu tafakur itu adalah alam semesta yang bisa dicerna oleh panca indera, sementara ta'akul itu biasa lebih kepada berpikir secara abstrak atau filsafati. Ya, dalam surat Ali Imran 190 kita itu diperintahkan untuk berpikir, baik berpikir sesuatu yang rasional ataupun berpikir dengan sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera, yaitu alam semesta. Oke, lanjut. Kemudian ya dalam Islam sendiri itu ada namanya dasar atau sumber dari ilmu yang disebut dengan apa? Al-hikmah tadi. Yu'tal hikmata may yasha wa qad apa? Yu'tal hikmata may yasha. Kemudian apa lagi ayatnya coba tadi, masih diingat enggak? Di yang terakhir tuh, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi siapa saja yang diberikan anugerah al-hikmah, wah nanti ada dalam Islam itu namanya ada al-hikmah. Al-hikmah itu macam-macam ya. Kalau di pesantren biasa al-hikmah itu ya ilmu kayak ilmu-ilmu apa ya, khusus gitu ya. Tapi yang dimaksud al-hikmah di sini adalah pengetahuan mendalam tentang suatu ilmu, ya. Nah, kemudian jadi dalam klasifikasi dari
ilmu ekonomi sendiri. Dalam ekonomi nanti kan kita belajar itu ekonomi syariah. Itu ada konsep adil, ada konsep maslahat, ada milkiyah, ada juga kemarin tahrimur riba, ya, maisir, goror, riba, tadlis, najas, batil, riswah, dan yang lainnya. Banyak sekali. Biasanya disingkat dengan apa? Maghrib Big Night. Ingat ya. Oke, kemudian dalam filsafat, bedanya nanti dengan filsafat Islam itu adalah apa? Mengintegrasikan antara akal dan wahyu, di mana menggabungkan rasionalitas dengan nilai syariah dalam teori ekonomi. Ya, jadi nanti ada yang sifatnya itu memang rasional, tapi ada juga yang sifatnya itu memang sifatnya adalah apa? Wahyu, tidak bisa diganggu gugat. Misalnya sekarang lagi ramai tentang MBG. Wah, MBG banyak keracunan massal, gitu kan ya. Berarti salahnya di apa tuh? Mungkin salah pas diproduksi. Ya berarti itu adalah kaitannya dengan apa? Akal, rasionalnya berarti harus diperbaiki. Tapi kalau umpamanya dalam misalnya di apa ya? Anggap saya di piringnya, di nampannya itu kemarin ada unsur yang haram, itu berarti bagian dari wahyu. Ada yang qot'i, ada yang sifatnya itu dzonni. Ada yang sudah pasti tidak bisa diganggu gugat, tapi ada juga yang memang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, nah kemudian manfaat praktisnya. Jadi kenapa sih kita harus belajar filsafat? Lihat di slide-nya. Di situ adalah kita itu melatih untuk membentuk pola pikir kritis, ya, kemudian etis dan juga maslahat mewujudkan. Nanti kita akan mengenal ke depan namanya itu maqasidus syariah, maksud dan tujuan dari syariat Islam. Baik, kita mulai dari pengertian yang pertama di slide berikutnya. Ya, kemarin kita sudah mendengar istilah filsafat, yaitu dari kata-kata philo dan sophia. Philo, pelian, dan sepia, sophia, sufia, gitu ya. Sophia juga sama itu, asalnya sama ya. Jadi itu adalah cinta akan kebijaksanaan. Ya, jadi orang yang suka dengan kebijaksanaan, cinta dengan kebenaran, itu adalah seorang filosof. Secara etimologi, filsafat. Ya, kemudian secara terminologi, ambil dari bukunya Metafisiknya Book One, Aristoteles itu bahwa filsafat adalah ilmu yang menyelidiki sebab-sebab dan asas-asas pertama. Ya, nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Jadi ilmu filsafat ini sebenarnya mempelajari tentang asal mula dari seluruh yang ada di alam semesta yang disebut dengan apa? Prima causa. Ya, cause, because, prime, prima. Ya, jadi asal mula dari segala sesuatu. Alam raya ini dari mana sih asal mulanya? Manusia ini dari mana sih? Manusia itu dari orang tuanya lagi, orang tuanya lagi, orang tuanya lagi, orang tuanya lagi, terus sampai ujungnya di mana? Ya, kalau agama kan sudah jelas, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, tapi kalau filsafat atau sains sebenarnya belum tentu. Masa tiba-tiba ada dengan sendirinya? Muncullah nanti Charles Darwin dengan teori evolusinya. Oke ya. Jadi itu adalah pengertian dari filsafat secara terminologi. Lebih detail lagi boleh dilihat di slide berikutnya. Ya, Pythagoras menyebutkan bahwasannya ya yang disebut dengan filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Jadi kalau tadi saya ngomongnya filosofia cinta kebijaksanaan itu adalah definisi yang diberikan oleh Pythagoras. Yang kita di matematika itu mengenal ada rumus Pythagoras. Ya, ternyata dia ada filosof tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Berarti sudah 2500 tahun yang lalu hidupnya itu ya. Sampai sekarang masih ada. Ya, jadi ini adalah cinta kebijaksanaan. Sementara Plato, tokoh terbesar di Yunani itu menyatakan bahwasanya filsafat itu adalah pemeliharaan jiwa. Ya, upaya manusia menuju kebenaran hakiki dengan akal dan budi. Nanti kalau pemeliharaan jiwa dalam Islam ada maqasid syariah namanya hifdun nafas. Ya, menjaga, melindungi, melestarikan dan mengembangkan jiwa manusia. Jiwa manusia itu kayak gimana sih? Nanti mungkin ada yang nanya, kenapa sih kita harus kuliah? Ya, kuliah itu selain fisik, ya datang ke sini pengorbanannya banyak pasti, ya. Yang online juga sama, gitu ya. Tapi melatih jiwa kita.
Termasuk juga tugas yang diberikan oleh dosen itu sebenarnya melatih untuk kita itu bisa berpikir, ya, menggunakan, mengoptimalkan. Nanti kalau mamanya nggak ada tantangan, misalnya biasa nonton apa namanya ya istilahnya itu video-video short gitu, itu kan nggak perlu mikir, tinggal lihat, menikmati gitu ya, tertawa gitu, mungkin kadang menangis, kadang ya kalau yang kontennya bagus harusnya bisa merenung. Ah, seperti itu ya. Kemudian itu di Plato ya, kemudian di Aristoteles ya dia menyebutkan filsafat itu adalah ilmu yang menyelidiki sebab-sebab dan asas-asas pertama atau causa prima atau prima causa ya. Jadi ilmu tentang prinsip pertama dan sebab-sebab. Jadi sebabnya tadi kenapa muncul manusia, kenapa ada alam semesta, kenapa ada agama dan lain sebagainya. Itu adalah filsafat dari kalangan sarjana Yunani. Yang berikutnya dari tokoh Islam. Wah, yang bisa bahasa Arabnya siapa nih? Boleh di zoomkan, dibesarkan. Ya, pertama Al-Kindi, ini boleh diambil nih yang tugasnya Al-Kindi ya. Menurut Al-Kindi yang namanya filsafat itu adalah al-falsafatu. Jadi kalau bahasa Arabnya falsafah itu adalah serapan dari filosofia, ya, filsafat ya. Apa? Ilmul asya yuhaqqiquha bi apa tuh? Ya, al-falsafah ya ilmul asya bi haqaiqiha bi qadri taqattul insan ya bi qadri taqattul insan, pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan kemampuan akal manusia, itu filsafat gitu ya. Jadi mengetahui tentang hakikat, misalnya kemarin kenapa langit itu biru. Ya, walaupun kalau langit biru itu biasanya masuknya itu ke science, ya. Tapi kalau filsafat itu sesuatu yang memang tidak bisa karena jadi gini, kalau yang namanya kita hidup, kalau semua yang kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa rasakan, itu adalah ilmu science. Tapi yang tidak bisa dirasakan, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa didengar, itulah filsafat. Sehingga nanti ada agama dari mana? Agama itu dari atas, dari wahyu. Sementara sains dengan filsafat itu dari manusianya, ya, manusia. Jadi kalau sesuatu itu tidak bisa dicerna oleh panca indera, jawabannya itu adalah filsafat atau agama. Ya, kemarin ada teman di Cibung Bulang sana, dia sudah tinggal di satu rumah itu sudah 1 tahun, ya. Tapi kemudian kemarin ada temannya datang ke rumah itu. Kemudian rumahnya di pojok, di bawah pohon bambu. Iya, bukan. Jadi temannya itu bilang, Pak, di sini itu apa? Kayaknya ada ininya deh, ada penghuninya. Wah, gitu ya. Ya ada lah penghuninya gitu ya. Tapi kan saya bilang itu, apakah seperti itu pemahamannya? Jadi takut dengan penghuni yang goib gitu ya. Kalau orang-orang rasional, ya nggak ada lah. Masa percaya sih dengan kayak gituan kalau orang rasional gitu. Apalagi anak muda sekarang. Ya jarang tuh yang percaya dengan apa hal-hal seperti itu. Ya misalnya di sini juga banyak, saya yakin banyak gitu kan ya. Ya banyak kalau kita nggak ganggu sesama makhluk ya biarin aja. Tapi itu perspektifnya agama karena kita mengenal ada antuk minu bil ghaib. Ya dengan yang ghaib ya ada jin, ya mungkin ada korin gitu ya. Ini ada korinnya nggak nih? Hah? Ada nggak? Masa sih? Kan semua orang itu ada korin. Iya, mungkin Korinah kali ini ya kayaknya. Ya ada lah, harus percaya. Makanya nanti harus banyak belajar. Belajar Tapi tadi sainsnya, ilmu pengetahuannya, belajar ya filsafatnya untuk rasionalnya, belajar juga agamanya. Ya, agamanya ini apalagi ekonomi syariah. Kita itu berat. Kenapa? Karena menyandang kata-kata syariah. Beratnya apa? Ya tadi kita belajar serius semangat ekonomi syariah. Di luar sana masyarakat bilang sarwabe gitu ya, sama aja ya sami gitu ya antara bahasa dengan bank konvensional. Ngapain kita belajar capek-capek? Gitu kan ya? Ya berarti harus tahu oh gini nih harus dijelaskan. Seperti itu ya. Jadi science ya ilmu pengetahuan, kemudian filsafat, rasio, rasional, kemudian ilmu pengetahuan. Ya ketiga-tiganya kemarin kita sudah bicarakan ya kadang itu apa? Kadang itu tidak sesuai. Tadi misalnya ilmu pengetahuan bisa nggak membuktikan adanya korin? Kalau ini yakin nggak sih ada korin? Yakin ya? Keyakinan dari mana tuh?
Dari mana keyakinannya itu? Ya dari agama lah, karena agama yang bisa menjawab itu. Kalau sains itu tidak bisa. Ya bukan tidak bisa, sains itu menolak. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa dilihat gitu ya, kemudian tidak bisa dirasakan gitu, itu nggak ada. Ya itu nggak ada. Sama juga tadi banyak yang apa jin, hantu dan sebagainya itu. Kalau dalam agama itu ada. Ya kalau dalam filsafat sendiri itu nanti lihat dari sisi rasionalnya. Kalau filsafat Islam ya mengakui ada, karena ada sesuatu yang memang tadi yang goib, ada sebab, ada akibat. Oke ya, itu menurut Al-Kindi. Sedangkan menurut Ibnu Sina, Al-Farabi dulu ya, Al-Farabi menyebutkan bahasa Indonesia saja lah. Filsafat adalah ilmu tentang keberadaan sejauh keberadaannya. Jadi tentang apa? Eksistensinya. Jadi kalau filsafat manusia itu sebenarnya belajar tentang kesadaran diri manusia. Jadi kalau masih muda-muda sih biasanya nggak terlalu banyak mikir, gitu ya. Maksudnya banyak mikir, ya udahlah nikmati aja masih muda gitu ya. Tapi coba berpikir ulang, nanti sekarang udah usia minimal 20, udah mau 30, 40, 50, 60, 70, 80. Iya, kalau nyampe gitu kan ya. Kalau nyampe gitu kan ya. Kemarin ada tuh berapa orang ya. Adalah tetangga yang baru apa namanya baru 7 hari ada meninggal gitu ya. Ada yang, baru 7 hari atau meninggal. Ada yang juga anaknya itu baru 6 bulan itu baru lucu-lucunya meninggal gitu. Tapi ada juga yang udah 80 tahun belum meninggal gitu kan. Nah, itu kita kan nggak tahu terus kita di dunia itu mau ngapain gitu ya. Dunia itu mau ngapain. Jadi mau kemana kan kalau itu min aina ya, kemudian juga ila aina gitu kan ya, dari mana mau kemana itu sebenarnya filsafat dipikirkan ya. Oke, kemudian kalau menurut Ibnu Sina bahwa filsafat itu adalah pengetahuan tentang wujud dalam arti yang paling general, wujudnya. Jadi wujud itu berarti eksistensi ontologi ya, tentang dunia, tentang bumi, tentang manusia, tentang agama, tentang Tuhan dan lain sebagainya. Sementara Ibnu Khaldun lebih melihat kepada ya penelitian terhadap yang ada dan sifat-sifatnya dengan akal semata. Ini kan lebih jelas nih. Jadi kalau menurut Ibnu Khaldun itu filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ya hakikat sesuatu yang ada beserta dengan sifat-sifatnya dengan dasar akal ya, dengan dasar akal. Jadi karena memang sumbernya itu dari mana Yunani yang waktu itu tidak mengedepankan agama. Oke, lebih spesifik lagi, slide berikutnya paling mudah dipahami. Ya ini dari teori barat, Immanuel Kant yang menyebutkan bahwasannya filsafat itu yang mempelajari atau menjawab 4 pertanyaan itu. Ya, apa yang dapat saya ketahui? Kita bisa mengetahui apa sih? Ya kalau umpamanya dalamnya lautan itu bisa diketahui. Ya, luasnya angkasa raya itu bisa diketahui. Ya, tapi kalau kaitan dengan hakikat, kaitan dengan sesuatu yang abstrak, itu manusia tidak semua bisa mengetahuinya kecuali dengan rasio, ya. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan itu kaitan dengan etika, apa yang boleh saya harapkan itu agama dan juga eskatologi, serta apa itu manusia, itu antropologi. Ya, saya juga senang antropologi nih karena kalau kita lihat kenapa ya kok bisa Nabi Adam yang satu dengan Siti Hawa, kemudian kok sekarang manusia banyak banget ya, mulai dari misalnya itu dari timur, ya dari Indonesia Timur, ya kulitnya hitam, bibirnya mungkin tebal, rambutnya keriting, ya kemudian ke tengah dikit nih, mungkin ke Lombok, Bali, ya ke Jawa juga kulitnya agak-agak kayak saya ini agak-agak sawo busuk dikit gitu ya. Kemudian ke timur sedikit ada yang putih, ada yang kesan lagi ke mana ke Malaysia, ke Bangladesh kok hitam lagi, ke Afrika mana ke India agak hitam tapi ada yang putih juga, kemudian ke Arab agak apa ya, Arab itu besar ya, kemudian apa putih gitu ya, agak merah juga gitu ya, ke Eropa putih tapi agak-agak pucat gitu ya. Kemudian ke Afrika kok bisa hitam, kok bisa beda-beda kayak gitu ya. Itu kira-kira jawabannya jawabannya antropologi, tapi maksudnya kenapa kok bisa gitu ya? Apakah itu apa perkawinan silang gitu ya? Atau mungkin karena memang sudah takdir? Sudah takdir belum gitu ya udah orang Afrika memang diciptakan tiba-tiba hitam begitu.
Kira-kira jawabannya gimana nih? Yang ujung sana. Ini akan menentukan dari cara berpikir kita. Kira-kira jawabannya kenapa manusia sekarang ini kok berbeda-beda postur tubuhnya. Ada kulit hitam, kulit putih, kulit sawo matang, rambutnya ada yang lurus, ada yang keriting. Kayak Indonesia sendiri kan awalnya kayak orang Sunda terbang juga tuh. Gitu ya. Ya, kalau seperti itu sebenarnya lebih nanti ke science sebenarnya. Lebih ke science. Nah, makanya di barat semua mengatakan semuanya pasti science. Agama itu tidak ada tempat. Agama itu terlalu doktrin, terlalu dogma menurut mereka. Gitu ya. Semua sains. Makanya kenapa mereka akan menilai, oh kenapa nih kulitnya hitam? Karena cuaca yang panas, kemudian juga kondisi lingkungannya, sehingga kemudian lama-lama menjadi hitam. Kemudian yang putih mungkin karena dia dingin, kemudian juga tidak banyak panas-panasan sehingga menjadi putih. Tapi itu adalah sains ya. Nah, kalau agama nanti dicari tuh jawaban agama itu seperti apa. Tapi itu sains dengan agama. Kalau umpamanya filsafat, dia lebih kepada sesuatu sifatnya yang memang abstrak yang tidak bisa kita buktikan dengan panca indera. Ya. Oke, jadi yang dipahami itu nanti yang diketahui apa yang harus dilakukan, apa yang boleh saya harapkan, dan juga apa itu manusia. Yang berikutnya, slide berikutnya, jadi fungsionalitasnya. Jadi kenapa sih kita harus belajar filsafat itu? Yang pertama adalah usaha reflektif, artinya menelaah asas-asas pertama tentang wujud, pengetahuan, nilai, dan metode berpikir secara kritis. Nah, ini yang paling penting nih ya. Jadi filsafat itu sebenarnya mengajarkan kita itu untuk tadi mengoptimalkan rasio kita itu agar berpikir, ya agar mikir. Berpikirnya misalnya, kenapa sih saya harus kuliah? Ya, kenapa sih saya harus ngambil jurusan ekonomi syariah? Itu kan pasti ada mikir. Ya, ada mikir. Ya, mungkin kalau ikut-ikut teman gitu ya, juga gitu. Insya Allah berkah gitu ya. Yang ini, kenapa kuliah di ekonomi syariah? Hah? Lebih enak. Enak apa? Enak. Lebih apa jawabannya apa? Apa? Kenapa kuliah di ekonomi syariah? Prodinya kenapa nggak di PE atau HKI? Ilmu apa nih? Ilmu ekonomi syariah. Ya, berarti kan tahu kenapa harus diperluas? Kenapa harus diperluas ilmu ekonomi syariahnya? Kalau udah banyak pengetahuan mau ngapain? Iya kan? Kalau udah banyak pengetahuan mau ngapain? Coba. Iya, kalau udah ngalir kemana ujungnya? Ke laut kan? Kalau di laut mau ngapain? Iya. Ya, jadi itu harus ditanyakan terus gitu ya sampai ke ujungnya. Gitu yang ujung sana coba. Kenapa kuliah di ini di ekonomi syariah di Sirajul Falah? Gitu. Ya. Kenapa coba jawabannya apa? Oke, jawabannya kalau ditanya kenapa harus kuliah, saya udah kemarin jawab juga ya. Kenapa harus kuliah? Jawabannya adalah karena dengan kuliah kita menyiapkan diri kita untuk masa depan yang belum pasti. Nah, itu aja. Jadi menyiapkan diri untuk masa depan yang belum pasti. Mulai dari menyiapkan tadi boleh ilmunya, kemudian juga cara berpikirnya, kemudian nanti skillnya, kemampuannya, itu harus disiapkan dari sekarang. Gitu ya, disiapkan dari sekarang. Karena kita nggak tahu, mungkin bisa jadi, ini kan mungkin sekarang tuh masih imut-imut gitu ya. Bisa aja nanti jadi ininya, jadi amit-amit. Enggak lah, ini kan karena semester 1 ya masih imut-imut lah gitu ya. Nanti kalau sudah mulai tahu, oh iya ekonomi syariah, seperti kemarin kita mau ajak pokoknya keliling lah dunia gitu ya, keliling dunia tuh. Jadi artinya kita belajar ilmu filsafat ini adalah untuk berpikir secara apa? Secara
reflektif, dan juga sistematis. Ya, ada kegiatan sistematik di mana mengklarifikasikan konsep, merumuskan prinsip umum, menguji dasar nalar, dan klaim kebenaran. Nanti ujung dari belajar filsafat ini adalah lebih bijaksana dan bijaksini. Gitu ya. Jadi tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah merasa diri kita itu paling benar gitu ya. Kita itu masih banyak kekurangan, kita perlu banyak belajar lagi, dan belajar lagi. Kemudian juga bisa memahami orang, kenapa orang itu berpikiran seperti itu. Misalnya tadi, kenapa ya orang awam kok mengatakan ekonomi syariah sama aja dengan ekonomi Islam, ngapain kuliah di ekonomi syariah? Sama aja kok, mendingan di kampus lain ekonomi Islam gratis. Gitu beda. Bahkan mungkin bedanya itu kalau orang pesantren bilang itu apa? Baina sama wa sumur gitu ya. Gitu. Iya, baina sama wa sumur gitu ya, antara langit dengan sumur tuh, dalam, bukan bumi lagi, dalamnya lagi gitu ya. Jadi beda. Nanti kita akan pelajari bersama. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ya. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya adalah ini yang paling penting nih ya. Jadi apa sih yang dipelajari dalam filsafat itu? Ya minimal ini ada 4, dan 4 itu harus dikuasai, harus paham. Jadi nanti kalau ditanya objek pembahasan filsafat. Filsafat itu mempelajari tentang yang pertama adalah filsafat ontologi. Ontologi itu adalah wujud, realitas, atau eksistensi. Eksistensi ini biasanya 3. Ya, mulai dari Tuhan, kemudian alam, dan juga manusia. Termasuk juga tadi yang metafisika. Meta itu artinya apa? Meta itu artinya di atas atau di luar. Fisika itu artinya fisik. Berarti sesuatu yang ada di luar fisik. Sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Gitu kan ya? Makanya masih percaya nih misalnya dengan tadi sesuatu yang sifatnya itu gaib. Ya kalau kita orang beragama ya wajib percaya. Tadi ada korin, ya ada jin, ya kemudian ada lagi apalagi itu iblis, ada syaiton gitu ya. Nah, itu ada. Tapi kalau kayak misalnya di Indonesia ini kan banyak banget nih kayak kuyang gitu, ada nggak sih sebenarnya ya? Atau mungkin pocong gitu ya. Iya, atau genderuwo gitu, ada nggak sih? Percaya nggak ya? Kalau yang ini percaya nggak nih? Percaya ya, pernah lihat. Kalau ini pernah lihat kan nih, percaya nggak nih? Yang ikut Cecep online pernah nih. lihat Pak Cecep. Di mana ngelihatnya nih? Gitu ya. Nah, artinya itu memang dijawab oleh agama. Apakah tidak sesuai dengan sains? Ya belum tentu, bisa jadi sains yang dari barat itu akan menolak itu semuanya. Menolak karena itu tidak sesuai. Ya demikian juga nanti kaitan dengan, percaya nggak sih nanti akan ada, katanya itu akan ada apa? Akan turun Dajjal. Dajjal itu sekarang udah ada atau belum sih? Belum. Dajjal itu udah ada belum? Udah, Pak. Hah? Belum turun, masih di langit dong berarti. Pakai balon kali ya? Udah. Oh, disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Nah, itu Cecep. Ya, itu nanti ada pertentangan antara agama dengan sains. Ada yang pernah dengar cerita tentang Dajjal belum sih? Pernah. Udah, Pak. Ada ya, betul. Hmm. Pernah, tapi masih katanya. Oh, sama kali gitu ya. Kayak kaki 1000 kali ya, kepala dengan kakinya nggak kelihatan gitu ya. Ini yang ini kepalanya yang mana nih? Oke, ini ya. Jadi sependek pengetahuan saya, hadisnya itu betul sahih. Jadi tadi bukan katanya, karena kita harus Nabi SAW itu disebut beliau itu sebagai as-shadiqul masduq, maha benar ya, selalu benar dan dibenarkan ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau memang membenarkan tentang adanya Dajjal
yang ada di sebuah pulau, kemudian juga di pulau itu juga ada namanya apa tadi? Binatang apa? Iya, dabah atau dababah gitu ya. Nah, pertanyaannya kira-kira sains itu bisa menjawab nggak? Katanya sekarang itu ada sebuah pulau di Yaman. Di pulau ada tahu nggak? Pernah dengar nggak? Pulau yang di situ paling angker. Apa? Pernah, Pak, pernah. Socotra ya? Iya, betul. Tapi belum tentu benar ada di situ atau enggak. Nah, itulah nanti kebenaran antara sains dengan agama itu akan diuji. Ya, akan diuji. Ya, akan diuji. Maksudnya, ini yang benar yang mana sih sebenarnya? Ya, Dajjal itu kemudian juga orang nyari-nyari ini, apa namanya, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu di mana sih? Di bumi atau di langit ya? Di bumi ya. Perasaan bumi itu udah dieksplor semuanya gitu ya. Ada yang tahu nggak sih temboknya Ya'juj dan Ma'juj itu di mana? Perbatasan Rusia ya. Apa? Georgia, ya itu mungkin masih teori gitu ya, masih teori. Jadi belum tentu kebenaran karena kalau tadi hadis kan udah jelas, walaupun tempatnya tidak disebutkan. Tapi kalau Mama Ya'juj itu di Al-Quran tapi tidak disebutkan juga. Sama juga dengan apa perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang tahu nggak sih Nabi Nuh itu banjirnya itu mau banjir semua dunianya atau separuh? Separuh, Pak, separuh. Separuh ya, separuh berarti buletin gitu sebelah sini air semuanya gitu. Perempat. Kan bulat. Semua. Kalau semua masa airnya semuanya begini air semuanya penuh. Seperempat, Pak. Kenapa yang ini gitu ya? Cep 2/4. Ya. Hah? Iya, ada ruang ya. Ada ruang. Iya. Iya, kalau semuanya berarti bumi yang bulat itu air semuanya penuh gitu. Air semuanya enggak tumpah itu. Iya, iya kan enggak itu. Tapi memang ada dua versi, tapi nanti boleh dipelajari lagi lah. Ada dua pendapat memang ya. Pendapat pertama itu bumi secara keseluruhan, pendapat kedua itu tidak keseluruhan, tapi hanya di wilayah, terutama di wilayah mana istilahnya itu di wilayah ya kita sebut saja Middle East ya, Timur Tengah saja gitu ya. Tapi silakan lah itu enggak terlalu ini ya, tidak terlalu signifikan. Karena di banyak kebudayaan juga menunjukkan memang banjir besar itu memang terjadi juga. Tapi yang menarik yang agak sedikit kalau itu ya mungkin perlu diriset juga sih sebenarnya ya karena di Turki ngakunya itu adalah fosilnya siapa perahunya Nabi Nuh. Di Cina juga ada. Kemarin yang bilang katanya di Gunung Padang situ juga katanya Nabi Nuh juga. Terus yang terbaru itu ada Gunung Nabi di mana di Papua itu katanya juga artefaknya Nabi Nuh. Gitu itu sains dengan agama itu harus betul-betul dipelajari bener nggak nih gitu ya karena agama tidak menyebutkan secara detail di mana gitu ya sama juga katanya ada cerita Nabi Nuh itu kan apa namanya perahunya itu terbuat dari kayu jati ya kan ya dan kayu jati itu tidak ada di tempat lain kecuali di Indonesia iya makanya dia bilang Nabi Nuh itu sebenarnya orang Jepara iya ini mebel kali ya tukang mebel Iya, itu namanya teori konspirasi. Tapi itu kaitannya dengan sains sebenarnya itu. Jadi agama yang kemudian ditarik-tarik menjadi sains. Ya, termasuk juga ini yang tadi saya mau bilang itu sebenarnya Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman dengan tadi Borobudurnya, kemudian juga apa namanya Wonosobo, Wanasabanya, termasuk sebenarnya kalau saya masih penasaran sebenarnya. Iya, Pulau Solomon juga. Kenapa? Kalau Solomon terlalu jauh ke sana gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, coba. Ini pakai logika, pakai mikir. Harusnya sih sains juga. Ketika Nabi Sulaiman itu mengumpulkan bala tentaranya, kan kemudian yang apa? Yang terlambat siapa? Yang terlambat ngumpul pasukannya Nabi Sulaiman? Burung ya, burung hudhud. Nah, katanya alasannya kenapa burung hudhud itu terlambat?
melihat sebuah kerajaan yang menyembah matahari, yang di situ itu adalah seorang perempuan. Pertanyaannya, kira-kira burung itu dia terbangnya dari arah mana ya? Dari arah timur ya, betul, memang dari arah timur. Kalau ke barat, soalnya ke Afrika panas gitu ya, kebakar gitu. Pulang-pulang jadi burung sunggang gini itu. Nah, ke arah timur. Nah, ke arah timurnya mana? Kalau tafsir klasik pasti menyebutnya itu adalah Yaman, gitu ya, dengan Ratu Saba, gitu kan ya, Ratu Saba itu. Mungkin nggak sih burung itu kalau ke arah timur terbang itu kira-kira berapa jauh sih? Burung kutub itu terbang berapa kilo gitu? Kira-kira sampai nggak ke suhu tropis seperti di Indonesia? Iya, ke Wonosobo gitu ya, atau ke Gunung Salak lah gitu. Kira-kira sampai nggak sih burung itu ya? Hah? Iya, karena interpretasi itu memang ke apa tadi, ke Ratu Saba itu adalah di Yaman gitu kan, satu versinya gitu. Tapi kan itu perlu diinikan. Ya, yang menarik juga, atau mungkin sekarang percaya nggak dengan ini? Sekarang itu ada namanya ikan Nabi Musa, tahu nggak? Iya, ikan yang terbelah itu. Iya, gitu. Yakin nggak sih itu? Kira-kira bener nggak tuh? Kok ikan bisa separuh gitu ya? Gitu ya. Nah, itu kadang tercampur antara agama dengan sains. Sebenarnya sih, ya kalau kemarin Albert Einstein bilang kalau kira-kira agama tanpa sains itu mungkin nggak sih ya? Agama tanpa sains, Tidak, ya karena mungkin saling aja sih. membutuhkan. Jadinya doktrin kali ya, gitu ya. Tapi kalau sains tanpa agama, gimana? Enggak juga sih, mungkin juga ya rusak juga. Mungkin kalau di peradaban barat ya rusak gitu, karena tidak ada aturan, tidak ada etika juga. Oke ya. Nah, itu berbagai teori yang ada. Oke, kita lihat nih. Tadi objek pembahasan filsafat ya, ada wujud atau realitas eksistensi. Di situ ada filsafat ontologi ya. Jadi tentang, termasuk ini yang nanti ada beberapa ulama yang mengharamkan belajar filsafat karena memang mencari, membuktikan Tuhan itu ada nggak sih? Kayak gimana sih eksistensi keberadaan Tuhan itu? Nah, kalau dalam Islam kan filsafat Islam itu sudah jelas, Tuhan itu sudah ada, sudah ditemukan. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Ya, jelas tuh. Tapi kita hanya ingin membuktikan tentang alam, tentang jiwa, tentang alam semesta, termasuk tentang manusia, ya. Jadi wujud, realitas, eksistensi itu adalah ontologi. Yang kedua adalah epistemologi, ya, filsafat ilmu pengetahuan, di mana itu akan mempelajari tentang apa yang bisa diketahui, sumber dan syarat kebenaran. Kita mau tanya nih, ya, bagaimana sih cara memperoleh ilmu? Cara memperoleh ilmu pengetahuan itu bagaimana? Nah, kalau belajar itu namanya teknis. Dari teknisnya itu belajar dari guru, gurunya dari gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya, ujungnya kemana? Sumbernya. Berarti sumber dari ilmu pengetahuan itu apa dalam Islam? Oke, Al-Quran, hadis. Kan bukan hanya Al-Quran dan hadis, apalagi tadi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, alam semesta, ya, dan juga la'allakum apa tuh, tatafakkarun, takilun, faktabiru ya ulil albab, ulil absar, ulul aidi, ulil nuha. Tuh, banyak istilah-istilah yang juga membawa manusia itu untuk selalu berpikir, mengajak untuk berpikir. Nah, kita bicara tadi. Jadi mulai dari sumber, tadi udah tahu ya. Jadi dalam Islam itu nanti kita akan detailkan lagi sumber dari ilmu pengetahuan. Pertama adalah wahyu, yang kedua adalah alam semesta, kemudian baru rasio, ya, logika manusia, termasuk juga intuisi. Nah, itu sumber, ya. Kemudian caranya, cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu dengan apa? Tadi bukan dengan belajar itu langsung, tapi anggap mencari sumbernya. Bagaimana cara mencari sumbernya? Dengan apa? Ya, kalau membaca berarti yang sudah ada. Di luar membaca itu terlalu teknis.
Bisa, artinya itu sebenarnya kalau cara mencari, cara memperoleh ilmu pengetahuan nanti di filsafat berpikir atau metodologi, yaitu logika, metodologi, aturan nalar, argumentasi. Yang pertamanya itu adalah caranya adalah dengan mempelajari, ya, mulai dari pertama itu adalah wahyu, ya, wahyu. Cek, cek, cek. Cek sinyal jore iya dong apa nih cek. Iya, kebenaran ukuran itu ukuran kebenaran itu apa? Seperti kemarin kita tanya, langit itu warnanya biru, ternyata tidak biru. Ya, air laut itu, samudra itu biru, ternyata tidak biru. Berarti ukuran kebenaran itu apa? Wah, sinyalnya udah jelas, Pak. Iya, sinyalnya ini terganggu kayaknya. Jadi kita bicara tentang ukuran kebenaran. Coba dari sini, ukuran kebenaran sesuatu itu benar-benar apa? Ukuran kebenaran adalah wahyu. Wahyu itu kebenaran yang seperti apa? Kebenaran yang mutlak. Tapi kalau dikaitkan dengan yang ada di semesta, yang di dunia ini misalnya, yang benar kayak gimana sih? Yang benar. Jadi yang benar itu kita kan di dunia nih ya. Pagi-pagi kita lihat matahari itu dari timur, terus jalan gitu ya ke barat, tenggelam. Berarti benar dong matahari yang ngelilingi bumi. Observasi, ya. Berarti betul tadi. Jadi kebenaran agama itu memang sebenarnya kebenaran wahyu, tapi kemudian ada beberapa bidang yang memang agama itu tidak menjelaskan secara rinci. Tadi misalnya kalau ini kira-kira percaya tadi yang benar itu mana berarti? Mataharinya yang jalan atau buminya yang jalan sih? Iya, iya. Iya, bumi mengelilingi matahari. Iya, iya. Kalau ukurannya gimana? Mhm. Ya, artinya, coba buka ukurannya surat Yasin ayat ke-34 ya. 36-34 ya. Coba buka. Surat Yasin ayat ke-34. 34, 36 ya. Wasamsi. Bukan Pak Samsi. 34, 36. 36 suratnya. Oh, 36. Yang wasamsi Hah? Kalau orang itu yang Marajal Bahraini, itu beda lagi. Yang matahari dulu. Ya, itu 38 ya. 38 berarti. Surat 34 tadi. Itu gimana gimana? Tapi kan jalan bisa aja. Kan ada rotasi, ada revolusi gitu kan ya. Iya, beredar kan? Berarti matahari yang beredar ya? Iya, sama-sama muter berarti kali ya. Iya kan matahari muter. Terus apa bulan itu dia nyala sendiri atau enggak sih? Iya, 38 kan? Dan matahari tajri berjalan fi mustaqarrillaha zalika taqdirul azizil hakim. Nah, itu kan. Jadi sebenarnya gini, maksudnya itu untuk memastikan aja. Jadi yang benar itu yang mana? Karena tadi kan ukuran kebenaran. Apakah ukuran kebenaran itu ya kalau kemarin kita udah sepakat sih ujung-ujungnya adalah kebenaran itu ya memang ada tiga. Ada kebenaran yang dasarnya adalah agama,
ada kebenaran yang dasarnya adalah filsafat rasional, dan ada kebenaran yang dasarnya itu adalah science, ya, science. Kira-kira nih Nabi Ibrahim itu kan dibakar, gitu ya. Kok tidak terbakar? Kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan apa ya? Zat apa untuk melindungi tubuhnya gitu? Apa diolesi pakai minyak tawon gitu kali? Kira-kira ada nggak ya? Mungkin nggak kira-kira? Ada apa namanya itu zat yang memang anti, atau gini, ini agak sedikit rasional memang. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj itu banyak pendapat sih, memang fisiknya atau ruhnya saja. Fisik ya, ya kan fisik itu berarti kan ada kulit, ada tulang gitu kan ya, ada daging. Nah, kira-kira kecepatan berapa? Iya. Sinyalnya. Orang saintifik, mereka itu akan orang rasional juga, mereka akan mencoba untuk mencari, dan disitulah sebenarnya istilahnya itu perkembangan dari ilmu pengetahuan, gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu ingin cari, misalnya tadi, dengar tadi yang buruk ya, buruk itu apa sih? Ada yang tahu nggak buruk itu apa? Iya, kalau zaman dulu tuh sakit itu ya buruk itu apa? Kuda, kemudian kepalanya perempuan cantik gitu ya. Nah, bener nggak sih? Coba gantian yang siapa nih? Yang ini berdua, bener nggak? Buruk itu pernah dengar nggak? Kuda Buruk itu kan gimana bersayap. sih? Nggak, kuda. Gimana kayak kuda poni? Katanya kan kuda, sebenarnya bukan kuda sih, binatang lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, gitu ya. Kira-kira binatang apa ya? Atau mungkin ini kali yang terbaru tuh, Kawasaki. Iya. Kawasaki yang kita kecepatannya berapa Kambing tuh? terbang. Atau mungkin Waze kali ya. Nah, pertanyaannya itu apa, rasional nggak ya? Maksudnya saintifik nggak? Masuk akal nggak sih ke agama ya? Nah, itulah kemudian kalau orang-orang Barat itu mereka menganggap ya agama itu sebagai candu masyarakat. Karena semua itu kembali ke agama. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya karena memang kembalinya ke agama. Kalau nggak kembali ke agama mau kemana lagi gitu. Tapi kemudian ada perkembangan untuk saintifik. Bagaimana istilahnya itu percepatan, kemudian ke ruang angkasa dan sebagainya, itu mestinya memang itu baru di surat Ar-Rahman tuh. Ya, ya ma'syarul jinni wal insi ini istata'tum an tanfudu min aktori samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Nah, sultan itu banyak definisinya. Itu ya. Jadi berpikirnya adalah tentang tadi itu ke metodologi, itu bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu pertama dengan apa? Observasi panca indera. Ya, observasi panca indera. Kalau di panca indera tidak ketemu, kira-kira pakai apa? Panca itu pasti science. Kemudian pakai agama. Kalau agama tidak ketemu, kemudian pakai apa? Rasional atau logika. Di sini ada yang pernah nonton film ini enggak? Kota Saranjana. Saya juga nonton sampai selesai juga tuh. Penasaran. Kira-kira ada nggak sih Kota Saranjana? Enggak. Gitu ya. Goibah. Katanya ada ya. Iya, makanya kira-kira kalau yang di online percaya nggak sih? Ada nggak sih kira-kira ya? Tidak percaya, Pak. Ya kalau di mana Cek cek. Saranjana, saranjana. pasaran gitu kan ya. Ditunjukin dia tuh. Katanya itu dia ibu-ibu, punten apa matanya itu dia buta gitu ya, sebelah gitu kan. Dia cerita anak saya katanya 9 tahun diambil sama Nyi Roro Kidul katanya. Suruh sekolah katanya di bawah laut katanya. Bener serius gitu. Terus ditunjukkan mana coba kayak gimana sih istananya nih dipoto. Gak tahu ya, ini mah perumahan Grand Villa.
Ya ampun, saya bilang gitu, coba saya ngomong sih. Ini mau perempuan, bukan masuk istana begini sih. Saya penasaran tapi gitu ya. Penasaran sih kok bisa apa mereka banyak percaya gitu. Jadi itu nanti antara keyakinan, kemudian mitos, kemudian legenda yang nggak tahu bisa jadi benar sih. Di sini percaya nggak sih kalau ada Putri Duyung atau mungkin ada apa yang kemarin itu yang di berita itu Centaurus. Katanya saya waktu ke Palopo, dari Palopo itu naik motor saya ke Megalitikum. Toraja, itu ada satu gunung di sana tuh katanya ada tadi Centaurus atau Sagittarius. Tahu Sagittarius ya? Iya, Anu, jadi yang manusia tuh di film ini Narnia. Tahu film Meganthropus. Narnia nggak? Ada yang nonton nggak? Bisa dulu banget itu ya. Hah? nonton, Mbak, nonton. Iya. Kuda, kepala manusia. Ya, percaya nggak nih ada manusia, kemudian apa badannya kuda, kepalanya manusia, atau mungkin tadi Putri Duyung misalnya. Percaya Kambing nggak sih? kepala manusia ada, Pak. Ini Kang Cecep percaya nggak nih? Kang Cecep Irawan percaya nggak nih? Percaya? Kira-kira mungkin nggak sih? Dia mah gampang Atau mungkin musyrik, yang Pak. Percaya pasti terus, yang Pak. kotornya adalah apa? Ikannya siapa? Ikannya Nabi Yunus. Nabi Yunus. Masih hidup sampai sekarang ya? Iya. Pak. Kena gitu, Pak. Kayaknya masih Ikan ada yang masih hidup. Tenggurame. Kira-kira sebesar apa ya? Iya, ikan nun ya. Nun apa nun alif? Ikan nun ya. Nah, itu sebenarnya nanti di sisi lain agama itu sebenarnya menstimulus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Apalagi nih teman-temanku yang dari pesantren yang agak sedikit suka dengan hal yang sifatnya agak apa ya, pengen sebuah keabadian. Pernah nonton film ini enggak? Pirates of Caribbean. Dengan Nabi Khidir itu kan dia cari apa sih? Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu cari apa sih? Cari namanya itu apa? Ma'ul Hayat. Jadi air kehidupan. Jadi kalau minum air itu dia itu akan abadi selamanya. Percaya nggak tuh? Dari mana kira-kira itunya ya? Nah, itu teori-teori tentang apa? Tentang sains. Harus cari tuh mungkin air mana ya? Mungkin air ini kali ya. Air yang paling murni gitu di mana gitu ya. Oh, di Indonesia paling banyak tuh kayaknya tuh. Ya. Oke, kemudian tadi aksiologi kaitannya dengan keadilan dan tujuan. Kemudian yang berikutnya itu adalah dari sisi udah jam 3 lebih ya. Ini perspektif Islam dan dalam filsafat ada integrasi wahyu dan akal tentu saja. Ada konsep iman dan kaitannya nanti dengan ekonomi syariah, implikasinya tentang kepemilikan. Ini jadi isu menarik, kepemilikan, distribusi, manfaat, dan juga keadilan sosial. Kaila yakuna dulatam bainal agniya minkum. Tuh ya, surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Kemudian urgensi filsafat, ini klarifikasi konsep, artinya menghindarkan kebingungan istilah seperti keadilan, manfaat, riba, kesejahteraan, itu agar dipahami secara falsafi ya. Dasar normatifnya memberikan landasan etis dan ontologis bagi kebijakan ekonomi, kritis terhadap asumsi, menguji asumsi ekonomi konvensional dari perspektif syariah ya. Nah, misalnya sekarang apa ya, Indonesia misalnya, negara, hampir semua negara itu sekarang pasti hidupnya itu dari pajak. Ya mungkin nggak kemarin sebuah negara itu hidup tanpa pajak misalnya. Nah, nanti cari contohnya. Ya misalnya di Brunei Darussalam atau mungkin di Saudi Arabia atau wilayah-wilayah negara yang memang mungkin pajaknya ada tapi tidak terlalu besar. Karena mungkin sumber pendapatan negara itu bukan dari pajak tapi dari sumber daya alam. Sementara sumber daya alam di Indonesia itu sudah habis, bukan sudah habis, dikuasai oleh orang lain, ya. Kemudian kalau nggak dikuasai orang lain, dikuasai oleh kita, orang-orang kita pada ditangkepin, kayak yang di Pongkor. Makanya sekarang ditutup ya di Parung Panjang ya, sama yang di Pongkor sana Bogor Barat itu. Ini yang di Sukamakmur, Sukajaya tahu ya, dekat kali ya. Itu nanti bisa jadi skripsi tuh, ya, jadi skripsi tentang apa namanya tuh emas di Pongkor tuh ya. Nah, itu bisa jadi skripsi juga tuh ya. Oke, kemudian yang berikutnya
integrasi akal dan wahyu. Nah, ini memang jalan keluarnya ketika kita belajar tentang filsafat. Jadi kalau filsafat murni, dia memang menolak wahyu dan juga menolak sains. Ya, kemudian sains yang murni sendiri, mereka juga menolak wahyu dan juga menolak rasio juga. Ya, sehingga kemudian tapi jalan tengahnya ditemukan ya udah agama, tapi sumbernya juga bisa rasional, tapi juga bisa berdasarkan kepada sains. Walaupun ya di beberapa bagian itu mengalami banyak sekali pertentangan, ya, tapi tetap secara ideal itu integrasi wahyu dan rasio dan ilmu pengetahuan, ya. Ruang lingkup filsafat tadi sudah disebutkan, metafisika, ya, epistemologi, logika dan juga etika. Kemudian ini ada cabang filsafat yang lainnya, termasuk di bawahnya itu ada filsafat ekonomi syariah. Sebenarnya dia tersendiri tuh, ya, dari mata kuliah yang ada. Terakhir, manfaat bagi manusia. Ini manfaat filsafat ya di slide terakhir, slide yang ke-16. Jadi pribadi dan intelektual, artinya dengan belajar filsafat kita itu melatih berpikir kritis, refleksi diri dan kebijaksanaan praktis. Tuh ya. Sosial politik merumuskan prinsip keadilan sosial. Sebenarnya yang adil itu kayak gimana sih? Misalnya punya anak gitu ya, laki-laki dan perempuan, besar dengan kecil, dikasih uang jajannya sama nih, ya 10.000 atau 20.000, apakah itu adil atau tidak? Sesuai dengan porsinya, betul ya. Spiritual dan etis menyatukan aspirasi material dan spiritual dalam praktek ekonomi profesional, mendesain kebijakan ekonomi dengan legitimasi etik dan tujuan yang jelas sesuai dengan syariat Islam. Oke, sampai di sini presentasi saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil yang belum presensi isi presensi ya. Oke, silakan kita kasihkan untuk yang bertanya. Jadi kita sampai 5:30 saja ya. Masih ada waktu sekitar 12 menit lagi. Ada yang mau bertanya di sini? Kalau nggak ada pertanyaan nanti termasuk tugasnya. Jadi yang di sini tadi udah jelas ya. Jadi ada kelompok 6, 7, 8, 9. Ada 4 kelompok, mulai dari Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, kemudian Al-Ghazali, dan Ibnu Sina. Ya, jadi susunannya nanti mulai membuat PowerPoint. Pekan depan mulai presentasi juga bisa. Ya, kalau presentasi jadi boleh ditulis biar nggak pusing, tulis ya, yang bawa pulpen tulis. Sistematika slide, ya tulis. Sistematika slide presentasi. Ya. Yang pertama, judul dan nama mahasiswa. Judul dan nama mahasiswa, itu covernya ya, di slide itu. Kemudian jangan lupa background itu sesuaikan dengan, kalau tokohnya cari gambar tokohnya biar ada kelihatan. Ya walaupun sebenarnya gambar itu bukan yang sebenarnya. Ya, oke, itu yang pertama. Kemudian slide kedua adalah pendahuluan. Slide kedua pendahuluan, isinya itu adalah terkait urgensi atau pentingnya mempelajari pemikiran filsafat dari tokoh itu. Tuh. Jadi kenapa sih bahas tentang Al-Kindi itu penting? Kenapa membahas filsafatnya Al-Ghazali itu penting? Kenapa belajar filsafatnya Al-Farabi atau Ibnu Sina itu penting? Itu di pendahuluan. Ingat, setiap slide tidak boleh lebih dari 5 baris. Jadi ingat, kalau PowerPoint itu the power of point. Jadi tidak ada ya dari Word itu di copy paste ke Microsoft PowerPoint. Jadi satu slide itu maksimal itu 5, ya 7 bolehlah, 7 baris. Dan itu bukan narasi, bukan paragraf, tapi poin-poin. Ya, poin-poin. Kalau perlu dibuat seperti gambar bulatan, kotak dan sebagainya. Jadi dibikin
desain yang menarik. Tadi bisa pakai Skywork, bisa pakai Gamma, ya pakai PowerPoint juga bisa, pakai Slideco juga ada, banyak banget. Pakai Agnes.ai juga bisa, pakai Cici juga bisa kalau nggak salah itu. Yang baru itu banyak ya. Agnes itu yang terbaru itu dari Singapura itu bisa tuh, ya sangat mungkin sekali. Oke. Slide ketiga adalah biografi. Biografi tokoh. Ini juga hanya satu slide, saya pengen tidak ada tulisan. Maksudnya itu di situ hanya mulai dari lahir sampai meninggal. Iya, lahir, nama lengkapnya, pendidikannya, mungkin gurunya, mungkin karyanya, baru meninggalnya. Dibuat pokoknya kayak gimana caranya biar bukan tulisan. Ya, tuh. Kemudian slide keempat adalah pemikiran filsafat dari tokoh. Ini juga kita batasi 5 pemikiran utama saja. Maksudnya itu kalau 3 ya boleh lah ya. 3 sampai 5 pemikiran dari filsafat tokoh tersebut. Slide yang keempat. Ya. Slide yang kelima adalah coba kita tulis relevansi dengan ekonomi syariah. Relevansi dengan ekonomi syariah di Indonesia. Tuh ya. Kelima itu ya. Kemudian yang keenam kesimpulan. Yang ketujuh daftar pustaka. Atau penutup bolehlah ketujuh. Sekian, terima kasih. Diskusi. Nah, itu ya. Jadi dibiasakan tuh seperti itu. Pokoknya jangan sampai dari semester 1 ini dibiasakan jangan sampai ada PowerPoint yang isinya itu tulisan paragraf panjang. Ya, kalau tadi punya saya ada paragrafnya nggak ya? Ada berapa sih? Ya minimal segitulah. Kalau saya tadi pakai Gamma, nanti dicoba pakai Gamma juga gampang banget. Cuman saran saya sih sebaiknya kalau saya rekomendasi itu sebenarnya pakai Perplexity sebenarnya. Ya Perplexity itu dia lebih detail. Ya, kalau umpamanya di ChatGPT itu prompt-nya yang harus detail. Ya, jadi prompt-nya itu jangan asal nanya, tapi level dari dia mikir ChatGPT itu harus disesuaikan. Misalnya Anda adalah seorang mahasiswa di program studi ekonomi syariah. Anda akan membuat sebuah tugas kuliah begini. Jadi dia sesuai dengan prompt-nya. Kualitas dari jawaban itu sesuai dengan prompt-nya sebenarnya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, itu mulai dari nanti untuk UAS-nya sebenarnya itu, plus nanti kalau sudah presentasi, diperbaiki langsung dikonversi menjadi Microsoft Word dalam bentuk nanti template untuk jurnal. Ya, untuk UAS seperti itu. Nanti ada challenge yang ketiga, pertemuan besok itu kayaknya nanti biar agak santai gitu ya. Nanti kita mungkin buat video satu orang itu 1 menit. 1 menit bisa ngomong kan ya? Iya, banget nggak bisa. Jadi pekan depan, Sabtu depan boleh siapkan pakai bajunya bebas aja sih lah, pokoknya coba aja gitu ya. Aja gitu ya. Jadi pakai buat video dan ini rata-rata punya medsos semua kan ya? Punya medsos ya. Nanti kan ada YouTube kelas tuh, taruh tuh di YouTube kelas nanti, ya. Ya nanti, tapi paling lama itu 3 menit, ya paling lama. Apanya? Ngomongnya adalah apa? Ya itu yang tadi tokohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafatnya Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, gitu aja. Ya bisa kan? Hah? Ya iyalah materinya itu. Silakan. Iya nggak apa-apa. Jadi kan karena waktu cuma 1 menit ya 1 orang 1 aja. Jadi saya akan menjelaskan tentang 1 pemikiran Al-Kindi. Nanti yang temannya lagi 1 lagi gitu. Walaupun sama-sama Al-Kindi. Tapi kan pemikiran nggak cuma 1. Jadi kan cuma waktunya paling lama 3 menit lah ya. 3 menit ngeliatnya juga mukanya udah bosen liatnya. Di sini aja lah. Kalau di rumah kan sibuk ngurusin anak, ngurusin istri, ngurusin ini. Ya. Di sini aja lah, disiapkan ini aja. Jadi di rumah belajar aja dulu. Ya.
Di sini biar kelihatan itu di sini gitu ya. Di sini aja jadi apa dadakan aja. Nah, itu satu untuk ininya untuk apa pekan besok ya. Challenge-nya. Kemudian nanti untuk presentasi bisa besok lagi saya pekan besok. Sebenarnya saya pengen detail juga tentang yang epistemologinya terutama filsafat ilmu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Presentasi berarti kalau yang besok sudah siap boleh mulai besok. Iya, tergantung siapnya. Tapi kalau untuk pekan depannya itu wajib semuanya untuk menyetorkan PowerPoint-nya. Jadi nanti sudah siap untuk wajib semuanya, gitu ya. Hah? Ya, 2 minggu, 2 pekan dari sekarang. Nah, seperti itu ya. Kalau tadi kesulitan sudah coba pakai ini belum? Yang Skywalk-nya udah coba belum? Nah, nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Coba ganti sekarang buka yang gamma gantian. Mungkin juga yang gamma coba. Teman-teman yang di online ini ya apa namanya coba buka yang gamma atau Sky. Kalau Skyward itu kemarin ke bahasa Inggris dari terjemahkan lagi ke bahasa itu bisa sih. Tapi yang paling gampang itu gamma coba gamma.ai. Kalau yang pakai laptop lebih mudah sebenarnya itu. Jadi nanti kalau rumah ini belajar ya bukan hanya ini, bukan hanya apa selesai saja gitu. Karena pengetahuan itu banyak. Termasuk juga nanti performance-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Coba yang pakai gamma bisa pakai. Yang dari sini ada yang mau nanya nggak nih? Ada berapa orang nih? 11 orang ya. Oh, sama nih 30%. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 malah ya. Iya. Saya harapkan sih nanti pengennya kita tetap offline terus ya. Ya, tetap offline. Mudah-mudahan tetap bisa ya hari Sabtu ya. Ini teman-teman komitmen kan nih untuk offline nih. Ya. Karena sayang gitu. Kalau dari Pak Ketua kemarin soalnya yang semester 3 itu di online kan. Gitu. Iya. Soalnya kalau ngomongnya online, ya semester 1 agak sayang aja sih. Gitu. Kalau saya kemarin sih saya bilang sama Pak Ketua, yang semester 3 biarin aja lah online gitu. Cuma kalau semester 1 kalau bisa offline. Apalagi kan hari ini yang ini apa 11, yang datang ini kan 13 kan lebih banyak juga gitu kan. Tapi yang online juga tetap ya. Ini ada siapa aja nih ya. Kita bisa belajar bareng juga gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di grup atau mungkin kalau agak terlewat boleh langsung ke saya juga gitu ya. Ini siapa aja yang hadir nih? Ya, terima kasih udah presensi belum? Yang belum presensi silakan. Sebenarnya kalau maksimal sih nggak ada ya. Iya nggak ada sih, nggak ada gitu ya. Tapi ya jangan kebanyakan juga kali. Ya berapa ya 10 itu udah banyak lah. Oh ya 10 katanya. 10 udah banyak gitu. Jangan kebanyakan juga ya. Ada Pak Adi Sultan, ada Andi Lesmana, Pak Asep Nurdin, Pak Cece, Purani, Pak Rito, Pak Rizky, Pak Sandi, Pak Suwandi dengan Kang Sahrul Juliansa. Luar biasa ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ya nanti buat kelompoknya di grup ya kita sama-sama lah ya. Kalau mata kuliah saya sih santai aja, yang penting hadir ada udah ngisi untuk ininya ya di kampusnya ya. Ya, di kampusnya udah belum? Udah Pak, udah. Oke, kalau belum udah ya. Oke, ada pertanyaan nggak dari yang online nih? Itu katanya Sandi mau bertanya Pak. Silahkan bertanya kapan habisnya gitu ya. Ini gelap.